Podcast ASN Jabar Ikut bicara. perihal pembangunan sistem merit. Kita akan membahas aspek pengembangan karir. Mohon bersabar dulu ya Teh. Apa yang dilakukan di Pemprov Jabar ya, pada intinya instansi itu sudah harus punya SKJ. Bagaimana caranya aparatur meningkat kompetensinya? Meningkatkan kompetensi melalui dua jenis pelatihan. Pertama adalah pelatihan klasikal dan yang kedua adalah pelatihan non klasikal. Siap Jabar di situ ada profil kualifikasi kompetensi kinerja sesuai dengan standar kompetensi jabatan, jadi golongan, pendidikan gitu. Yuk, mari kita menjadi agen perubahan. Si Indonesia ya? Balikannya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Aji Podcast ASN Jabar Ikut bicara. Halo Kang Teteh, sebagaimana pernah disampaikan saya di episode sebelumnya, dan yang Akang Teteh tahu juga bahwa Pemprov Jabar ini kan telah meraih penghargaan dari KSN tentang sistem merit dengan nilai 396,5 dengan predikat sangat baik gitu. Nah, sebagai komitmen dari tindak lanjut dari penghargaan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat itu membentuk atau membuat yang namanya Center of Excellence Manajemen ASN berbasis meritokrasi yang merupakan perwujudan Provinsi Jawa Barat sebagai instansi pemerintah yang diakui memiliki tingkat keahlian atau kompetensi yang tinggi dalam penerapan sistem merit dan berfungsi sebagai pengetahuan dukungan inovasi bagi instansi pemerintah lain di Indonesia. Jadi intinya dengan adanya Center of Excellence ini, kita pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menularkan mungkin ya kepada instansi lain perihal pembangunan sistem merit, sehingga instansi lain atau pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga bisa belajar ke Pemprov Jabar terkait sistem merit. Nah, di episode kali ini ya Kang Teteh, kita akan membahas dari 8 aspek sistem merit, kita akan membahas aspek ketiga, yaitu pengembangan karir. Kita akan membahas dengan dua narasumber gitu ya. Yang pertama ada Teh Nenden, itu dari BKD juga ya Teh ya. Jadi bukan tamu mungkin ya Teh. Kalau dari BKD lagi mah gitu. Sampurasun Kang Adam. Dan yang satunya lagi ada Teh Irma dari BPSDM Provinsi Jawa Barat. Sapa dulu Teh. Aloha Kang Adam dan seluruh ASN di Jawa Barat. Ini yang nonton bukan cuma Jawa Barat Teh, se-Indonesia ini. Balikannya gitu. Balikannya. Kang Teteh, dari aspek 3 ini kita ada 10 sub aspek yang akan dibahas. Mungkin kita pertama ke Teh Nenden dulu ya Teh ya. Langsung ini Teh. Langsung aja. Okay. Jadi Teh Irma mohon bersabar dulu ya Teh ya. Nanti Teh Irma nambahin juga Iya, kan. nanti ada gilirannya. Karena saling berkaitan. Jadi saya ini mencoba adil gitu, membagi waktu gitu ya. Latihan. Jangan, bahaya. Bahaya. Berbicara tentang pengembangan karir nih Teh ya. Review aspek ketiga dalam sistem merit terkait pengembangan karir di Pemprov Jabar, mungkin bisa dijelaskan dulu Teh. Oke, ini langsung serius Kang Adam. Kita nggak ada Serius sersana. Oke, izin Akang Teteh, semuanya mudah-mudahan ini Bapak Ibu mungkin nanti yang menyimak dari luar Pemprov Jabar juga, mungkin sebetulnya ini kita mereview apa yang dilakukan di Pemprov Jabar ya Kang ya. Terkait dengan komitmen kita untuk memperluas impact lah apa yang kita lakukan. Oke, jadi di aspek 3 sebetulnya pada intinya Kang, di aspek 3 ini indikatornya begitu, instansi itu sudah harus punya SKJ ataupun standar kompetensi jabatan, kemudian profil kompetensi, rencana pengembangan kompetensinya seperti apa, nanti mungkin Teh Irma banyak melakukan itu ya, elaborasi di situ, kemudian manajemen talenta dan rencana suksesi. Nah memang apa yang dilakukan di Pemprov Jabar sebetulnya dari mulai
ketersediaan standar kompetensi jabatan. Nah, standar kompetensi jabatan ini sebetulnya ada di Biro Organisasi Kang yang buat. Jadi tools pertama untuk bisa kita lanjut ke step berikutnya awalnya dari SKJ, standar kompetensi jabatan, kemudian nanti ke profil kompetensi yang dilakukan di Pemprov Jabar, jadi manajemen talenta, profil talent begitu ya, sampai ke rencana suksesi. Nah, untuk SKJ sendiri ataupun standar kompetensi jabatan sebetulnya itu kita mengacu tentu ke peraturan yang lebih tinggi ya di pusat. Itu misalnya ada Permenpan 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi manajerial, kemudian juga ada Kepmenpan 409 ini tentang standar kompetensi JPT Kang. Nah, itu menjadi landasan-landasan utama mungkin teman-teman di biro organisasi untuk menetapkan standar kompetensi jabatan. Nah, di Pemprov Jabar sendiri itu kita sudah punya standar kompetensi jabatan mulai dari JPT gitu ya, JPTP, kemudian JPTM juga sudah ada untuk sekretaris daerah provinsi, kemudian JPTP, kepala dinas, badan, dan JPT lainnya. Kemudian administrator sudah ada, pengawas, kemudian jabatan fungsional dan juga pelaksana. Nah, ini perkembangan ataupun dinamikanya juga kita sesuaikan dengan kondisi pasca penyederhanaan birokrasi, Kang. Jadi terus berprogres, tidak serta-merta berhenti di satu titik setelah penilaian merit, kemudian SKJ-nya udah nggak diganti lagi, nggak. Kita terus berprogres, termasuk mungkin teman-teman biro organisasi sedang melakukan itu. Jadi sejauh ini Pemprov Jabar sudah punya standar kompetensi jabatan dari apa yang saya sebutkan tadi. Jadi sebelum dilanjut ya Teh, jadi apa tuh? Kan yang bikin SKJ itu biro organisasi. Betul. Berarti di BKD ini hanya eksekusinya gitu. Betul. Jadi itu jadi alat tempur nih buat kita teman-teman khususnya ya. Mungkin teman-teman asesor. Jadi di situ kan memang namanya standar kompetensi jabatan. Tapi sebetulnya yang ada di dalam situ memang ada standar kualifikasi, kemudian ekspektasi kinerjanya nanti suatu jabatan seperti apa, kemudian standar kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga beli itu sosiokultural dan kompetensi teknis. Jadi semuanya di situ ada di SKJ. Dari JPT sampai pelaksana udah ada ya? Udah ada di Pemprov Jabar. Nah, kemudian Teh, dalam mendukung pengembangan karir ASN di Pemprov Jabar, apakah ada standar kompetensi jabatan manajerial teknis? Tadi udah dibahas ya? Sebetulnya udah ya? Udah dibahas ya. Jadi tadi pertanyaan 1 jawab langsung sudah jawab ke 2. Kang Adam, saya mah ke nomor 2. Oh gitu. Oke. Berarti kita lanjut aja. Kan tadi udah dijawab akan berarti. Selain standar kompetensi pegawai, apakah ada profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta atau kompetensi pegawai? Di Jabar seperti apa mekanismenya? Oke, mungkin cerita sedikit ya Kang. Jadi kalau di Jawa Barat sendiri kita punya namanya sistem manajemen talenta. Nah, ini sebetulnya intinya kita selain nanti ke rotasi mutasi jabatan ataupun talent, sistem ini memang membuat satu profil pegawai. Itu kalau kita rumah besarnya tuh sistem Siap Jabar ya. Siap Jabar, di situ ada profil kualifikasi, kompetensi, kinerja. Nah, kualifikasi ini dari mana sih gitu ya didapatkannya? Si kualifikasi ini dari apa yang kita input di sistem. Jadi kalau di Pemprov Jabar, kita pegawai diminta untuk mengupdate data pendidikan lah, golongan lah gitu ya. Selain ada beberapa yang memang misalnya kalau saya selesai tugas belajar gitu Kang, saya nggak usah ngupload sendiri, dan sudah terintegrasi di pencantuman gelar di bidang Bangtur. Jadi datanya sudah update otomatis ya gitu. Atau saya naik pangkat, tiba-tiba juga saya kaget kenapa udah 3C, asal nggak pernah ngupload. Jadi sudah beberapa tuh sudah otomatis. Nah, ada beberapa data yang memang perlu kita perbaharui sendiri di Siap Jabar. Nah, ini jadi kualifikasi ya. Nanti kita formulasikan sesuai dengan standar kompetensi jabatan. Jadi golongan, pendidikan gitu ya. Kemudian masa kerja, rekam jejak dan sertifikat kompetensi yang kita punya. Yang kedua adalah profil kompetensi. Nah, ini di Pemprov Jabar kita dapatkan dari pelaksanaan asesmen Kang. Nah, pelaksanaan asesmen dan juga kepemilikan sertifikat barang dan jasa. Karena itu kan untuk beberapa jabatan jadi standar kepemilikan. Iya, betul, standar harus kompetensi. Ada gitu ya? Harus, wajib, karena itu kan untuk kualifikasi pengadaan barang jasa dan penyelenggaraan pelaksanaan tugas begitu ya. Nah, kompetensi yang kita ukur ini adalah manajerial, sosiokultural, dan juga kompetensi teknis. Ini beberapa jabatan. Nah, jadi di asesmen ini kita dapatkan profil kompetensi pegawai. Kita lihat apakah yang bersangkutan optimal atau tidak di jabatannya. Untuk standarnya kan tadi udah ada tuh dari biro organisasi. Kita tim asesor melakukan asesmen, dilihat apakah Kang Adam optimal
Teh Ima optimal gitu ya, atau kurang optimal atau seperti apa? Ini udah ada hasilnya Sudah ada. pegawai si Pemprov. Nah, justru Pemprov Jabar ini memang jadi percontohan nih Kang untuk seluruh karena bisa melakukan profiling dengan cepat. Jadi kita punya beberapa metode assessment. Nih agak sedikit ke metode assessment ya. Kita punya yang metode ini tuh dikembangkannya saat COVID, Kang. Jadi kita punya analogi, kita punya PCR, antigen, sama antibody. Nah gitu. Kalau PCR kan prosesnya agak lama, tapi memang akuratnya lebih tinggi gitu ya. Tapi untuk pegawai kita yang jumlahnya banyak kan kita mungkin perlunya screening dulu ya, screening awal, kemudian nanti kita PCR. Nah, jadi kita punya beberapa metode mulai dari assessment center dan juga metode lainnya. Nah, metode lainnya ini yang memang kita pakai untuk akselerasi pelaksanaan assessment. Ini yang kita lakukan untuk teman-teman pengawas, pelaksana, kemudian untuk jabatan fungsional setara begitu ya. Nah, ini profil kompetensi Kang. Profil kinerjanya itu yang dilakukan di bidang PKAP, penilaian kinerja. Itu kan kalau di kita ada bulanan itu TRK, ada vote pegawai terbaik, ada employee of the month. Nah, itu hal-hal yang memang di capture sebagai profil kinerja. Betul. Nah, di sistem ini SIM Jawara namanya, itu kita komplit nih. Misalnya Teh Ima, seperti apa sih kualifikasinya, golongan berapa, lulusan dari mana gitu ya, kompetensinya gimana, kemudian kinerjanya seperti apa. Nah, itu komplit semuanya ada terekam di ya. Terekam banget. Noong tuh. Nah, yang bisa noong sementara ini adalah memang di level pimpinan. Kalau untuk box, kalau untuk profil sih untuk kualifikasi kan kita bisa akses sendiri Teh di Siap Jabar. Kalau untuk kompetensi kita punya kanalnya namanya Asmara. Silahkan dilihat di TRK juga ada ya. Jadi Asmara kalau mau kita feedback hasil assessment kita, kemudian nanti kita jadwalkan. Nah, untuk Asmara ini baru kita jadwalkan karena PNS kita teh seueur pisan Teh. Pernah ikutan kok. Oh, pernah. Gimana testimoni sedikit? Jadi kita waktu itu ngajuin kan, terus nanti dijawab, nanti kita dipertemukan dengan para asesor gitu. Testimoninya asoy. Dari Asmara ke Ashoy. Jadi gitu kan. Berarti ASN ini boleh tahu dia hasil asesmennya tuh? Boleh. Jadi boleh tahu sejauh ini memang kalau untuk profil komplit semua ya, itu box, kemudian lain-lain itu di level pimpinan. Kemudian kalau untuk hasil asesmennya boleh mengajukan di feedback assessment itu Asmara. Bisa diajukannya sebetulnya di aplikasi OAC bisa. Kan Kang Adam pernah ya asesmen di OAC gitu ya. Search aja di Google OAC Jabar, nah login. Coba OAC teh naon Kang Adam terang tuh? Lupa lagi. Aduh. Nah, gimana tahu? Tapi pernah sampai pusing yang ngisinya banyak itu bukan juga? Betul. Yang ngisinya sampai kuning. Ingat-ingatnya pusing aja. Beres-beres sudah kuning gitu. Gitu Kang. Berarti nanti ketahuan ya, misalkan kita mau nanya kita kurangnya di mana gitu ya. Betul. Terus kalau itu kan menentukan kita cocok kerja di bidang apa juga ya Teh? Nah, ini sering dipertanyakan ya. Sebetulnya kalau untuk cocok dan tidaknya seseorang dalam jabatan, mungkin ukurannya bukan hanya dari asesmen kompetensi manajer sosiokultural, karena kan masih ada aspek lain ya. Ada rekam jejak lah, ada kinerja, kemudian ada juga talent mapping, ya kecocokan minat bakat gitu ya. Talent pool itu berisi orang-orang yang potensial untuk dipromosikan ataupun mendapatkan treatment pengembangan karir. Jantan benten kan, talent pool sarang talent mapping. Talent mapping mah peta talenta gitu ya. Talent pool mah kolam talent. Ari swimming pool mah berenang. Kolam renang. Oh, kolam renang. Oke. Ya. Nah, kalau di Pemprov Jabar sudah ada talent pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja. Seperti apa yang sudah ada di Jawa Barat? Betul, tadi sebenarnya udah di-spill sedikit ya. Jadi kita sudah punya talent pool untuk di Pemprov Jabar. Jadi prinsipnya kita memetakan orang itu di dua sumbu ya Kang. Jadi sumbu X dan Y gitu ya. Ini bukan? Betul, X dan Y, horizontal vertikal. Ini Y, ini X ya betul. Jadi kalau di sumbu X, nah
pemetaan ini akan membagi kategori orang itu ke dalam 9 ya. Nah, di sumbu X itu ada namanya potensial rendah, kemudian sedang dan tinggi. Nah, kinerja juga sama Kang. Kinerja rendah, kemudian menengah dan juga tinggi atau di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi. Betul. Nah, nanti pertemuan dari dua sumbu ini akan menghasilkan box 1. Satu itu kan potensialnya rendah, kinerjanya di bawah ekspektasi gitu ya. Nah, ini kalau menurut beberapa teori kan harus ada treatment khusus nih, apakah diberhentikan. Tapi kan kalau PNS tidak ya, bukan pemberhentian, tapi ada treatment selanjutnya untuk pool talent ini. Kemudian ada box 2, 3 sampai dengan box 9. Nah, itu mekanisme yang kita petakan menjadi tadi namanya talent pool tadi Kang. Nah, box 7, 8, 9 ini yang kita namakan sebagai talent pool ataupun kelompok rencana suksesi untuk kita kembangkan karirnya ke depan. Kurang lebih seperti itu. Basicnya tadi Kang, dari hasil assessment, kemudian dari data di Siap Jabar, kemudian juga dari kinerja. Kinerja itu kita kan sebetulnya ini sudah sering disampaikan ya. Ada beberapa pertimbangan hasil kinerja pegawai, kemudian EOTM dan juga vote pegawai terbaik. Intinya di sistem ini kita menilai berusaha seobjektif mungkin bahwa kinerja itu kalau kita pengen naik ya perbaiki kinerjanya, sikap perilakunya, termasuk di potensi dan kompetensi. Kalau pengen bagus, belajar ke Bu Ima ya, Bu Ima. Bu Nenden mana Bu Nenden? Tapi benar kok itu. Tapi kalau gimana teh? Itu apa yang tadi yang potensi sama kinerja itu si sistem itu dia mungkin ngerekap ya. Salah satu contohnya untuk kenaikan pangkat yang luar biasa. Jadi tiba-tiba ada info nih di TRK, Anda berhak mengajukan untuk KPLB. Nah, kemudian untuk yang EOTM terus-terusan seperti ada di beberapa perangkat daerah, terjaring juga dari situ. Jadi kayaknya so far so good lah gitu, inti nama mentestimoni nama gitu. Beneran, oh ternyata ujung-ujung harus ikutan KPLB dan kita hanya melengkapi sebagian saja misalkan kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu udah ada Jawa Barat. Dan saya pikir itu sangat-sangat luar biasa ya. Kang Adam, kalau gitu kudu riweuh kan gitu. tadi bicara box ya teh, bicara box terus sumbu tadi X 9 box. Kan itu kalau melihat kondisi ideal gitu, dalam artian sehat gitu ya. Nah, kalau misalkan pegawai yang sakit tetap dimasukin ke situ juga teh. Ada faktor lain gitu teh. Oke, prinsipnya kalau untuk pegawai yang terdaftar sebagai sejauh ini PNS ya, PNS Provinsi Jawa Barat itu ada di database Siap Jabar. Kemudian kita pasti ada di SIM Jawara sih Kang. Jadi tetap semua, ya? Betul. Nah sekarang itu di tahap kita melengkapi memang yang kadang-kadang kan orang dipanggil asesmen nih nggak datang, entah tugas entah sakit ya. Nah ini kita sedang proses memfinalisasi itu. Jadi beberapa orang yang sudah berapa kali nih nggak datang itu udah harus lengkap ya. Jadi kita panggil terus. Kalau dari kepolisian kan 1, 2, 3, keempat jemput paksa. Tapi kita mah nggak bisa jemput paksa. Ini ada pertanyaan yang sering ditanyakan mungkin katanya. Boleh. Ini kalau misalkan nggak boleh tayang dikat nggak apa-apa sih. Jadi gini. Ada di pegawai yang dia secara pendidikan mungkin rendah. Iya. Terus dia ngapain saya di asesmen tuh saya nggak akan jadi apa-apa juga. Mungkin itu banyak yang jadi akhirnya nggak ikut ketika dipanggil asesmen dia nggak mengikuti. Itu jawabannya gimana? Oke, nah pada prinsipnya kan gini, kalau untuk kita di asesmen step pertama adalah melihat dulu ya potensi dan kompetensinya. Karena jenjang jabatan bisa jadi katakanlah ya punten misalnya satu pegawai lulusan SMA katakanlah. Belum tentu juga si kompetensinya juga kurang. Barangkali karena pengalaman dia yang sangat bagus, dia sudah terbiasa memanage sesuatu ataupun dia berkomunikasinya sangat baik begitu ya. Bisa jadi komunikasinya lebih baik dari yang memang jenjangnya katakanlah S1. Karena memang pengalaman yang membentuk orang ini. Nah, begitu. Ya kan itu kan banyak ya Teh ya, yang kayak gitu banyak. Cuman pikiran mereka itu kan ya saya mau sebisa apapun, mau sebaik apapun. Misalkan yang SMA tetap saya di kelas 5, nggak bisa saya naik ke kelas 6 gitu kan. Nah artinya gini Kang, ada strategi lain karena gini, kalau untuk asesmen kan satu pertimbangan tertentu. Nah pertimbangan kenaikan jenjang kelas yang lain adalah kita lihat apakah ada syarat
pendidikan atau tidak. Artinya kan sumber masalahnya bukan dari asesmen, ya, tapi bukan dari asesmen pendidikan. Maka step selanjutnya adalah rekomendasi yang kita sampaikan untuk pegawai tersebut adalah Sekolah Bapak lagi. sekolah gitu. Barangkali seperti itu Kang Adam. Jadi Akang Teteh ya kalau nggak sekolah mah mau aduk-adukan gitu tetap di situ kan Teh ya. Ini Ya, karena kasarnya masih ada kayak gitu kan Teh. karena memang gini Kang, masih ada beberapa syarat administratif yang mengharuskan jenjang tertentu untuk duduk dalam jabatan tertentu. Nah, artinya ketika regulasi itu ada dari pusat, kita juga tetap harus memenuhi syarat administratif. Nah, untuk teman-teman yang seperti itu mungkin kan kita juga sebetulnya di pengembangan karir Kang, ataupun kalau di kita pengembangan aparatur nih, ya kan bukan hanya memetakan potensi dan kompetensi, sebetulnya ada ruangnya juga, ada tugas belajar yang penugasan ataupun yang mandiri. Kalau dulu mah namanya izin belajar ya. Nah, itu sebetulnya upaya untuk mendorong teman-teman berkembang juga secara jenjang pendidikan bisa melanjutkan gitu. Jadi ada solusinya mah. Yang paling penting mah niat, kepengen kali ya Teh ya. Betul Jadi ini mah sekali. dia pengen naik mungkin ya, tapi nggak ya syarat nggak mau ditempuh mungkin ya. Betul, karena syarat itu kan syarat administratif itu tetap dari regulasi ya, namanya aturan harus kita penuhi kan. Nah, begitu. Kemudian Teh, sejauh ini di Pemprov Jabar, apakah sudah ada rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi di Pemprov Jabar, seperti apakah mekanismenya? Teh Ima izin ya, masih lanjut. Teteh nanti menambahkan lagi juga mungkin barangkali. Nah, jadi ini kalau untuk rencana suksesi, nah Kang tadi kan sudah stepnya ya. Pertama asesmen, melengkapi profil. Dipetakan di peta talent ya, yang 9 box. Nah, setelah ini kan kita sudah punya peta nih. Teman-teman yang ada di box 789. Nah, kemudian nanti masuk step selanjutnya adalah rencana suksesi. Dari teman-teman perjenjang jabatan, jadi box talent itu perjenjang jabatan Kang, karena syarat jabatan eselon 3 ataupun administrator kan beda ya dengan JPT. Artinya kan standarnya juga beda. Iya, baik pendidikan, pengalaman, kemudian golongan, termasuk standar kompetensi jabatan. Katakanlah untuk JPTP ya, itu standar kompetensi jabatan manajerialnya ada di level 4, administrator di level 3. Nah, untuk rencana suksesi ini juga kita buat per jenjang jabatan. Sebetulnya sudah dari talent pool per jenjang jabatan. Jadi ada poolnya JPT, ada poolnya administrator. Nah, administrator katakanlah sederhananya yang ada di box 789 ini mereka calon-calon kelompok rencana suksesi untuk mengisi JPTP di Pemprov Jabar. Betul. Jadi nanti kita lihat perdalam tuh di situ dari tim dan tim TPK begitu ya. Ini nanti lanjutnya adalah di bidang MP mutasi promosi itu akan mengeluarkan rekomendasi nama mana yang menjadi kelompok rencana suksesi dengan beberapa pertimbangan Kang. Bukan hanya box tapi kalau di kita saya lupa apakah ada 36 atau 42 indikator. Oh gitu. Salah satunya box. Salah satunya box gitu ya. Kemudian dilihat juga kinerjanya seperti apa, kemampuan potensinya seperti apa begitu ya. Kemudian rekam jejaknya apakah dia punya pengalaman di bidang apa gitu ya. Katakanlah saya kan lamanya di BKD, punyanya kompetensi teknisnya kepegawaian katakanlah saat ini asesor. Kemudian ujug-ujug di Bina Marga kan tidak cocok Kang ya begitu. Jadi artinya dalam menyusun rencana suksesi itu juga sendiri kita pertimbangkan rumpun jabatan, rekam jejak jabatan, hal-hal teknis lainnya juga kita pertimbangkan untuk proses penyusunan rencana suksesi. Nah, nanti dari rencana suksesi ini ada internal, eksternal perangkat daerahnya, kemudian ada yang sifatnya rotasi, ada yang sifatnya promosi. Nah, itu nanti berlanjutnya sebetulnya di bidang mutasi promosi, tapi penyusunan rencana suksesi itu ada disesuaikan dengan jabatan target yang akan diduduki oleh si suksesi ini. Berarti panjang ya? Panjang. Teh, betul. Ini masih ada 10 lanjutan. Lanjut, gimana lagi Kang? Lanjut. Selain aspek kualifikasi dan kompetensi, apakah ada informasi tentang kesenjangan kinerja seperti apa? Oke, kalau kesenjangan kinerja ada Kang. Jadi kita sebetulnya punya 2 kesenjangan ya. Mungkin kalau boleh saya ulas, ini kita ada 2 kesenjangan. Yang pertama adalah di sumbu X ya. Jadi di situ ada kesenjangan kompetensi ataupun kesenjangan kualifikasi. Tapi kalau kesenjangan potensi mah nggak ada. Dan kalau potensi mah itu mah profil ya. Kalau
kompetensi memang ada standar kompetensi jabatan yang harus dipenuhi. Sederhananya gini, saya Jafung muda, standar kompetensinya level 3. Ternyata saya masih di level 2. Nah, artinya kan ada kesenjangan tuh untuk memenuhi standar kompetensi jabatan saya. Nah, pengembangan kompetensinya nanti di treatment di di BPSDM, di THIMA. Nah, nanti mungkin lebih banyak eksplorasinya. Termasuk Kang di sistem yang kita punya, selain melihat analisa gap kompetensi ya namanya, per kompetensi jabatan ataupun per unit kompetensi, ada juga analisa kesenjangan kinerja. Nah, analisa kesenjangan kinerja ini dilihat saya kurangnya di mana, berapa nih dari 100, berapa poin. Termasuk nanti treatmentnya Kang Teteh, Bapak Ibu gitu ya. Treatmentnya harus diapain? Apakah harus di konseling atau harus di... Treatmentnya dari mana? Nah, itu strateginya sebetulnya ada di bidang PKAP, betul. Jadi sejauh ini ada konseling kinerja. Sebetulnya kalau untuk kinerja, atasan dengan bawahan itu punya yang namanya dialog kinerja. Ini satu fasilitas juga di TRK Kang untuk memonitor. Nah, ini apakah bawahan achieve nggak nih kinerjanya? Kenapa Nenden teh kinerjanya teh kurang gitu ya, kurang. Nah, artinya ada treatment-treatment itu, termasuk ketika kinerja saya kurang, ada aspek konseling kinerja juga yang dilakukan di situ. Jadi strateginya sudah ada sebetulnya, termasuk dalam sistem, dalam dialog kinerja ataupun konseling kinerja. Berarti yang profil itu kualifikasi doang? Yang profil potensi aja. Kan kalau potensi mah punten gitu ya, maksudnya itu memang bawaan profil potensi saya secara individu seperti itu. Nah, ini teman-teman psikolog sebetulnya yang lebih baik paham, betul. Tapi pada prinsipnya yang bisa kita treatment sejauh ini adalah kompetensi. Kalau kesenjangan kualifikasi itu juga kita lakukan analisis Kang Adam. Jadi misalnya saya nih asesor, standar kualifikasinya kalau untuk pendidikan asesor tuh apa sih? Nah, apakah ada perlu peningkatan atau tidak? Tapi kalau Jafung biasanya sudah tersaring sih, Kang. Karena kan sebelum diangkat pengangkatan Jafung, kita lihat dulu ya profil kualifikasinya. Nah, paling untuk yang tadi nih, misalnya mau naik ke kelas 6 dari kelas 5 atau kelas 7, kan ada gap kualifikasi tuh, Kang. Nah, itu mungkin sebetulnya salah satu treatmentnya adalah pengembangan kualifikasi melalui sekolah lagi gitu. Nah, Kang Teteh, dari kesenjangan tersebut ya, kompetensi dan kinerja, tadi disampaikan sama Teh Nenden, kompetensi nanti ditindak lanjutnya oleh BPSDM ya Teh ya. Betul. Jadi di BKD cuman pemetaannya aja ya. Ya, pemetaan, kasih resep kan. Kasih resep, diperiksa hasilnya ini, kasih ke BPSDM gitu ya Teh ya. Iya, Bu Ima, ini resep pengembangan saya. Nah, berarti sekarang masuk ke Teh Irma nih Teh. Siap, Kang Adam. Melanjut dari yang Teh Nenen tadi, dari kesenjangan kompetensi dan kinerja yang ada, adakah strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN? Oke, sebelum jawab Kang Adam ya, sedikit eksplorasi tentang BPSDM. Eksplorasi sanes eksploitasi kan? Jadi kan tak kenal maka kata sayang. BPSDM itu tupoksinya apa sih? Tupoksinya BPSDM, nah jadi balelonya. Tupoksinya BPSDM adalah meningkatkan kinerjanya aparatur melalui peningkatan kompetensi. Maka yang harus dilakukan oleh BPSDM, bagaimana caranya aparatur meningkat kompetensinya, kan gitu ya. Nah kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh BPSDM? Meningkatkan kompetensi melalui 2 jenis pelatihan. Kang. Yang pertama adalah pelatihan klasikal. Dan yang kedua adalah pelatihan non klasikal. Pelatihan klasikal pasti Akang Teteh tahu semua lah ya. Seperti apa. Kemudian yang non klasikal ini apa aja? Non klasikal ini ada pembelajaran mandiri, ada coaching, ada mentoring, ada webinar dan lain-lain. Nah, BPSDM melakukan upaya atau membuat sebuah strategi pengembangan kompetensi untuk mengatasi gap kompetensi ini. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh kami adalah mengembangkan program Leader as Teacher. Jadi program Leader as Teacher ini adalah program pengembangan kompetensi yang memang melibatkan para JPT, Kang Adam, para pimpinan untuk mereka berbagi pengetahuan, pengalaman kepada seluruh aparatur yang memang mempunyai gap kompetensi di Jawa Barat, yang diharapkan pengalaman yang disampaikan oleh para JPT ini dapat membantu aparatur-aparatur untuk untuk mengurangi atau untuk menghadapi tantangan-tantangan organisasi. Di
di Leader as Teacher ini kan ada 9 kompetensi ya. Kan tadi kata Teh Nenden bahwa di Permenpan 38 2017 itu ada kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Kompetensi yang sekarang diukur oleh BKD itu adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial itu apa aja? Akan ada 8 ya. Nanti bisa tanya Teh Nenden apa aja sih, dimulai dari integritas, komunikasi, pelayanan publik ya, sampai dengan yang terakhir misalkan mengelola perubahan. Betul nggak mengelola perubahan? Betul. Nah kemudian ada satu lagi kompetensi sosiokultural. Nah, melalui program itu kami siapkan. Jadi nanti dari BKD ngirim resep, kami menyiapkan program Leader as Teacher untuk seluruh aparatur yang memang mereka mempunyai kesenjangan kompetensi, gitu Kang Adam. Programnya itu namanya. Ini udah dijawab deh pertanyaan selanjutnya sama Mana Teteh. emang? Oh Yang iya 10 ada. Jadi kita mah udah kompakan sih. Oh iya, ya, geus beja-beja. Jadi mau diulang lagi nggak pertanyaannya? Enggak, Kedua atau jadi langsung jawab ya? membantu host ini mah gitu kan. Nah tapi boleh lebih spesifik sih, apakah diselenggarakan diklat kan pertanyaan 10 nih untuk mengatasi kesenjangan. Tadi kan disampaikan ada 2 jenis ini ya pelatihan, ada yang klasikal sama non klasikal gitu kan. Mekanismenya tadi udah disampaikan juga sama Teh Irma. Nah mungkin yang pas di sininya Teh, bagaimana unsur BKD dan BPSDM berperan dalam hal ini? Jadi gini Kang, kolaborasi antara BKD dengan BPSDM. Perannya BKD di mana? Perannya BPSDM di mana gitu ya Teh ya? Perannya BKD setelah melakukan assessment menginformasikan ke kita nih di BPSDM, si A kesenjangannya ada di ini, di kompetensi ini, di level ini, sampai selesai berapa puluh ribu lah kalau nggak salah. Data 2022 itu ada 3.000 ya? Apa 30.000 ya? 30.000 Ah, 30.000. Data 2022. Maka yang harus dilakukan BPSDM kan mungkin ya kalau misalkan si treatment kompetensinya dilakukan secara klasikal semua, ya kan? Maka kami mengambil program kegiatan melalui Leader as Teacher. Leader as Teacher. Jadi pengalaman si para JPT itu Kang Adam disimpan di Sisa Praja tadi. Sisa Praja kan udah dibahas ya. Pernah sistem pembelajaran aparatur Jabar diajar. Awas Kang Adam belum pernah masuk kadinya ya. Udah bikin akun ya. Oh udah bikin akun. Kang Adam ya gap kompetensi tuh. Waduh. Nah jadi dibalik. Jadi semua materi pembelajaran ada di situ Kang Adam. Taruhlah misalkan Kang Adam punya gap kompetensi komunikasi, tapi itu mungkin kan. Kalau misalkan gap kompetensi jadi host, taruhlah nulain perekat bangsa misalkan. Misalkan Kang Adam punya gap kompetensi perekat bangsa. Nah, ibaratnya pengetahuan atau teori-teori tentang perekat bangsa sudah kami simpan, BPSDM simpan di LMS di Sisa Praja. Nah, Kang Adam tinggal masuk ke Sisa Praja itu, di situ nanti dari perekat bangsa itu kalau nggak salah ada Pak Iip, Kepala Kes Bangpol, yang menyampaikan tacit knowledge-nya, pengalaman beliau kaitan dengan perekat bangsa. Nah, di situ juga nanti ada beberapa bahan tayang, ada modul yang sudah disiapkan oleh para Widyaiswara BPSDM. Jadi nanti para aparatur yang memang punya gap kompetensi tersebut bisa masuk ke situ. Nah, sebelum yang ini selesai, pernah ada gap kompetensi komunikasi nih Teh Nenden waktu itu. Yang kita lakukan sebelum aplikasi ini rampung, kami meminta bantuan dari Mamah Jabar, dari Bu Atalia untuk menyampaikan kaitan dengan komunikasi. Maka teman-teman dari, kalau nggak salah tuh ada sekitar 1.000 deh Teh Nenden yang komunikasi kalau nggak salah. Nah mereka di BPSDM hanya 500 orang ikutan secara klasikal, sisanya waktu itu via YouTube dan sisanya waktu itu ikut pelatihannya di Sisa Praja. Tapi itu berprogres lah dan berproses. Gitu Kang. Gini Teh, kan tadi dari Teh Nenden itu memeriksa ya, ini butuhnya apa gitu, terus memeriksa dokter. Ya, terus ini diobati sama ini gitu kan, di Parios terus diobati gitu. Nah, kan hasil dari kebutuhan yang harus ditingkatkan dari setiap ASN itu kan beda-beda gitu ya. Betul. Kompetensinya beda-beda gitu. Nah itu nanti dijaringnya gimana? Kan nggak mungkin misalkan semuanya langsung dilaksanain, ngadain diklat ini gitu. Apa melihat yang paling banyak apa gimana? Kami BPSDM
menyiapkan untuk seluruh kompetensi kan. Oh, seluruh kompetensi udah ada. Disiapkan. Jadi tadi modul integritas udah ada satu rumahnya. Kemudian melayani publik ya. Pelayanan publik, kemudian mengelola perubahan, integritas, sampai yang ke-8, yang ke-9 perekat bangsa sudah kami siapkan. Mulai dari tacit knowledge para JPT, kemudian overview-nya pasti sudah ada, kemudian yang ketiga adalah modul. Modul di situ ada silabusnya juga, kompetensi ini tujuan untuk apa dan lain-lain ada di modul semua. Kemudian yang tadi Kang, bahan tayang yang memang sudah disiapkan oleh para widyaswara BPSDM. Kemudian pre-post testnya tentunya udah ada. Nah, semua kompetensi itu sudah kami siapkan di Sista Praja. Jadi nanti tinggal aparatur yang sudah tahu dia kesenjangannya ada di mana, ikut masuk ke situ. Karena nanti kan ada profil itu tadi, Kang. Jadi nanti ketika teman-teman aparatur masuk ke Sista Praja, di situ kan udah ada info. Jadi udah ada info kan, kalau misalkan Anda memiliki gap kompetensi, rasa-rasanya mungkin gimana gitu ya kan, kita tuh harus positive thinking cenah Nenden. Jadi di situ ada namanya tuh ini Kang Adam, apa ya, rekomendasi pelatihan kompetensi manajerial yang harus diikuti oleh Kang Adam, misalkan perekat bangsa. Nah nanti maka Kang Adam akan tahu, oh berarti aku harus ikut pelatihan perekat bangsa. Jadi udah di-spill Kang, jadi udah dikasih tahu di situ Kang Adam punya gap kompetensi atau rekomendasi pelatihan yang memang harus diikuti oleh Kang Adam gitu. Kalau yang diundang pakai surat undangan itu mengirimkan peserta, misalkan kayak pelatihan melayani dengan hati, diminta dari setiap OPD 2 orang gitu kan. Berarti kalau gitu kan kita nggak melihat siapa yang harus didiklat ya ini mah. Nah ini yang kita lagi berproses ya Nenden ya. Kan ketika kita mengimplementasikan corporate university, maka yang harus kita lihat adalah ke peningkatan kinerja organisasi. Maka pengembangan kompetensi yang memang harus diikuti atau yang harus dilakukan oleh kita adalah kompetensi yang memang dibutuhkan oleh aparatur itu sendiri, yang tentunya dapat meningkatkan ke kinerja organisasi gitu Kang. Itu memang masih ada Kang di kita untuk pelatihan-pelatihan klasikal, berproses sambil nanti link and match. Ketika BKD mengirimkan gap kompetensi ke kita, maka akan ditangkap oleh kita, mudah-mudahan nanti datanya sinkron sehingga nanti kita tidak salah orang. Teh Nenden ngerasepin buat Kang Adam, ternyata yang datang adalah Kang Galvan misalkan. Nah, kalau kayak gitu kan ada yang nggak sinkron ya, Teh Nenden ya. Betul. Maka itu mungkin yang sedang kita bangun, yang sedang kita kolaborasi dan elaborasikan bagaimana caranya dokter tidak salah meresepkan dan kita nggak salah ngasih resep ke orang gitu Kang. Iya. Berarti harus tahu dulu Teh. Betul. Ke ini dulu, ke asesor dulu. Apa tadi tuh? Asmara ya? Ke Asmara. Betul. Asmara jadi gini dulu. Kang, kalau untuk resep sebetulnya sudah kita otomatis integrasikan dengan sistem ya. Kalau dulu kita mengirim rekapitulasi, tapi pakai kalau Excel lu panjang teh gini kan ya. jadi udah ketahuan nih, ini kita yang butuh pengembangan kompetensi integritas siapa aja, namanya ada tuh per jenjang jabatan. Kemudian bisa juga di sort by name ya. Misalnya Kang Adam tuh butuhnya pengembangan kompetensi A, B, C, D, atau justru Kang Adam nggak perlu gitu ya, nggak perlu obat. Jadi butuhnya vitamin. Artinya untuk standar kompetensi jabatan saat ini sudah memenuhi semua, tidak perlu pengembangan kompetensi. Nah itu kita sudah berikan rekapitulasinya. Kalau dulu data Excel rekapitulasi, tapi bisa sekarang ini sudah diintegrasikan ya Teh ya. Coming soon, bentar lagi lah. Coming soon. Lagi sudah proses inilah apa ya? Kalau orang IT mungkin mencocokkan. Jadi nanti ketika teman-teman sudah download Sista Praja yang di versi Android ataupun mungkin nanti yang di web, nanti di situ akan ketahuan rekomendasi pelatihan kompetensi manajerial Anda, integritas misalkan, atau enggak apa kerjasama misalkan, itu udah ada. Jadi tiap orang udah tahu, oh berarti aku harus ikut pelatihan ini nih gitu. Itu yang sedang kita integrasikan, yang memang untuk proses itu cukup hektik ya, tidak semudah tring gitu kan, terus juga sulap. Jadi banyak proses, banyak waktu, tapi insya Allah nggak mau ngalami deui Kang Adam, nggak akan lama lagi seluruh aparatur di Jawa Barat akan tahu pelatihan atau kompetensi manajerial dan sosiokultural atau kesenjangan kompetensi apa untuk mereka, insya Allah. Itu bisa, kayak itu dapat sertifikat juga ya yang di sisi? Dapat atuh
lamun buat henteu mah ini kan kita buat Baredegadekeun. kumaha. Enggak, buat apa yang IPASN itu iya. teh. Iya, betul. Kebutuhan IPASN itu. Kan bedanya gini Cenah Kang, apa bedanya ketika kita ikut pengembangan kompetensi nu di Sista Praja sama di YouTube? Betul, itu semuanya sumber belajar. Cuman kan lembaga kita sebagai lembaga pemerintahan masa tidak melakukan apa-apa? Kan harus ambil langkah, ambil peran gitu kan. Apalagi sekarang hot issue-nya itu IPASN ya Teh Nanden. Tiap tahun seluruh Update. aparatur diukur apakah sudah memenuhi 20 jam pelajaran per tahun atau belum. Kang Adam udah belum? Tahun ini Yang tahun udah 20 ini jam belum? Lagi diklat. Yang lagi diklat naon? Aduh, langsung diintegrasi. Gitu. Ya. Sebelum lanjut teh, Apa? saya ada pertanyaan ini teh, kan kalau yang kan PNS itu minimal 20 JP per tahun ya. Iya, betul. Kalau yang P3K itu 24 ya. 24 4 maksimal itu tuh kalau nggak salah. Sekitar, nggak jauh beda. Enggak, tapi ini maksimal 24. Mohon. Kalau yang PNS minimal 20. Jangan Kenapa? tanya kenapa. Kenapa teh? Kenapa coba? Karena itu ketentuan dari pusat ya. Udah ketentuan ya. Kita bisa apa? Jadi kita mau mencari strategi dan solusi. Solusi dan strategi. Ya, melaksanakan ya teh ya. Oke, Pak. Dor. Tadi sampai mana ya tadi ya? Oh, eviden apa saja yang disajikan dalam hal pemenuhan aspek 3 terkait pengembangan karir ASN ini? Eviden yang disiapkan oleh BPSDM ya dalam rangka kemarin menunjang penilaian sistem merit. Yang pertama tentunya satu, strategi pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh BPSDM. Eviden yang kami lampirkan adalah program strategi pengembangan kompetensi melalui Sista Praja, sistem pembelajaran aparatur Jabar Diajar, yang mana kita punya 4 program pengembangan kompetensi. Tentunya selain yang klasikal ya Kang Adam ya. Kan kalau yang klasikal mah itu mah insya Allah auto pasti berjalan. Cuman penekanan-penekanan yang lain atau metode pembelajaran yang memang sedang diakselerasi oleh kami adalah melalui Sista Praja tadi. Ada 4 program pengembangan kompetensi Kang Adam yang kami lampirkan sebagai eviden penilaian sistem merit. Yang pertama adalah program pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun. Itu adalah strategi pengembangan kompetensi untuk menjawab tadi, untuk menjawab kebutuhan kumaha carana aparatur 20 jam pelajaran teh terpenuhi. Maka kami menyiapkan itu Kang Adam. Yang disiapkan adalah rata-rata pelatihan teknis. Misalkan tadi kata Teh Nenden untuk profil ASN itu yang diukur salah satunya adalah sertifikat PBJ. Maka kami BPSDM harus adaptif dong, gitu kan? Harus adaptif. Oh ternyata profil aparatur teh butuh PBJ. Maka yang disiapkan pertama kali di Sista Praja itu adalah PBJ Kang Adam. Selain itu adalah instruksi khusus pimpinan. Kemudian kami menyambut baik metode yang sedang dikembangkan dari manajemen talenta. Kami menangkap itu. Maka program pengembangan kompetensi yang 20 jam pelajaran per tahun, kompetensi pertama atau pelatihan pertama yang kami siapkan di Sista Praja itu adalah PBJ. Nah, kemudian yang kedua adalah ada program yang namanya yang tadi Leader as Teacher ya. Kalau Leader as Teacher adalah program pengembangan kompetensi memang untuk mengurangi atau untuk menurunkan gap kompetensi aparatur yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah program Quick Learning Solution. Mungkin saya sama Kang Adam beda. Kalau Kang Adam betah untuk belajar 20 JP. Kalau saya mungkin tipenya hanya sedikit-sedikit. Hari ini saya cuma pengen tahu kira-kira cara bikin sambutan gimana. Besok saya pengen tahu cara bikin policy brief gimana. Itu yang Quick Learning Solution adalah pengembangan kompetensi yang memang kami siapkan hanya 1 sampai maksimal 3 JP, Kang Adam. Jadi untuk kita para mama ya Teh Nenden, ketika misalkan kan kalau di kantor tuh nggak terus-terusan dari pagi sampai sore itu kita kerja di depan laptop kan, pasti ada waktu senggang. Nah daripada ngagibah, benar tuh sih, mending buka Sista Praja. Oh tentang ini dulu, oh besok saya pengen belajar tentang ini. Nah itu yang program ketiga. Nah program yang keempat ini adalah program Faculty Member of BPSDM Provinsi Jawa Barat Kang Adam. Kenapa ada program Faculty Member? Yang tadi kami ingin adaptif atau kami ingin menjawab tantangan tuntutan yang sedang BKD alami juga. Tadi berbicara masalah potensi dan kinerja kan.
Potensi dan kinerja itu kan sebetulnya semua orang itu bahan bakunya sama. Setiap pegawai, apalagi kalau misalkan Teh Nenden berbicara di BKD Human Capital Development, betul ya? HCDP. Ya HCDP itu kan melihat aparatur itu sebagai modal, sebagai aset. Human capital, betul. Nah, ya human capital itu kan melihat pegawai sebagai aset. Apapun tipikal pegawai pasti bisa dimanfaatkan. Nah, faculty member ini pengennya seperti itu Kang Adam. Jadi kita ingin menciptakan para aparatur itu dia aware sama pembelajaran, kemudian dia aware mengenai peningkatan kompetensinya dia. Faculty member of BPSDM ini apa? Kan pasti Kang Adam tanya ya. Jadi si Faculty Member of BPSDM Provinsi Jawa Barat adalah membuka kesempatan peluang ke seluruh ASN di Jawa Barat, tidak hanya di Jawa Barat, tapi juga kabupaten kota, mungkin juga pusat kalau memang ada yang mau ikut bergabung, untuk para aparatur memberikan pengalaman dia dalam bekerja. Sesuai dengan pengalaman tadi ya, dan kompetensi yang dia miliki. Taruhlah Kang Adam sebelum di BKD di mana? Pernah dinas? Di Jawa Timur saya. Di Jawa Timur. Taruh atau enggak misalkan Teh Nenden dulu sebelum di BKD misalkan sebelum asesor Biro pegang Otda. apa di Biro Otda. Nah, kemudian Teh Nenden ini di faculty member akan berbagi pengalaman bahwa di Otda ini waktu itu ngapain aja nih Teh Nenden? Di Otda itu waktu itu ngurus penataan daerah terkait dengan DOB. Nah, penataan daerah kaitan dengan DOB. Ketika misalkan Teh Nenden pindah ke BKD harus transfer knowledge kan ke yang akan menggantikan Teh Nenden. Ketika Teh Nenden ikutan di faculty member, nanti Teh Nenden kami meminta Teh Nenden untuk menyusun bahan paparan Kang. Jadi misalkan tupoksi di Biro Otda itu apa? Kemudian untuk penataan apa tadi? DOB. Daerah. DOB, Untuk DOB itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian setelah itu Teh Nenden akan di tag melalui video pembelajaran. Teh Nenden pasti di situ akan dituntut untuk komunikasi kan, komunikatif kan, public speakingnya akan diuji. Nah, maka itu yang dilakukan. Nah, dari program faculty member ini tentunya Kang Adam, kompetensi individu itu akan meningkat. Kenapa coba meningkat? Tahu nggak? Karena para aparatur tersebut sudah terbiasa untuk menyusun bahan paparan. Ketika menyusun bahan paparan kan nggak ngasal ya. Harus tersistematis kan. Nah, untuk tersistematis itu kan butuh proses. Kemudian untuk dia berbicara di depan umum pasti butuh kompetensi juga kan, kompetensi public speaking. Bagaimana dia menyampaikan bahan paparan tersebut supaya diterima dengan baik dan jelas misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah proses pembelajaran sehingga yang program faculty member ini diharapkan dapat membantu mereka pada masuk ke talent atau ke box yang lebih bagus karena mereka dipaksa untuk belajar, dipaksa untuk mengonsep, dipaksa untuk public speaking. Nah, program-program yang ada di BPSDM sejujurnya sebenarnya pasti relate dengan program-program yang ada di BKD gitu Kang. Jadi nggak mungkin lah BPSDM berdiri sendiri. Setidaknya program-program yang ada, hayu bagaimana caranya biar kita bisa saling melengkapi gitu Kang Adam. Udah sangat ini ya Teh ya. Sudah sangat jentre, sudah komplit gitu. Cuma tinggal resepnya. Obatnya mau yang seperti apa Kang Adam? Resepnya saya mah resep ngeluarin resep aja. Bu Irma yang ngeracik mau paten apa treatmentnya lah ya. Ya, betul. Kalau ada Teh Nenden ada tambahan evidence nggak Teh? Kalau aspek evidence tiga yang ini ya, evidence apa yang disampaikan saat penilaian merit ya, khususnya aspek 3. Jadi memang mulai dari tadi standar kompetensi jabatan Kang, itu kan modal utama untuk melakukan step selanjutnya gitu. Jadi kalau belum ada SKJ, sebetulnya nggak mungkin juga bikin talent pool ya. Walaupun misalnya bisa sih merujuk ke Permenpan gitu ya, tapi akan lebih baik jika membuat SKJ karena memang di penilaian merit itu dipersyaratkan kita daerah harus punya standar kompetensi jabatan gitu. Kita harus tahu mau cari katakanlah ya satu eselon 3 lah kabid A gitu ya. Kita tuh punya spesifikasi kan kompetensinya harus gimana, kemudian pendidikannya apa, kemudian rekam jejaknya seperti apa. Nah itu ada dulu. Nah nanti kita carikan orangnya gitu kan. Jadi harus ada SKJ, tadi tentu Perbub ataupun peraturan instansi lah untuk hal tersebut. Kemudian setelah peraturan instansi asesmen Kang. Biasanya profil pegawai, profilnya tadi ada potensinya gimana, kompetensinya gimana, kualifikasinya gimana, kinerjanya gimana. Nah itu dilakukan profiling. Ini kita Jawa Barat full system. Sistemnya betul-betul terintegrasi dan real time. Jadi kalau asesmen Kang Adam hari ini,
kemudian hari ini juga kan saya menilai ya, kalau Ya. asesmen kan dinilai. Kita nilai, kita lakukan asesor meeting, dilakukan penilaian, sudah langsung terupdate di SIM Jawara. Nah itu ada profil itu, kemudian setelah ada peta talenta tadi ya, dilakukan asesmen peta talenta, kemudian kita lihat talent poolnya seperti apa di setiap jenjang jabatan, kemudian mana yang box 7, 8, 9, kemudian setelah itu dilihat sampling juga salah satu setiap orang ya, profilnya gimana, kemudian kompetensinya gimana, kualifikasinya gimana, kemudian dalam satu jabatan kosong mana sih rencana suksesinya. Nah sebetulnya nggak jauh dari itu Kang yang jadi evidence merit. Jadi mungkin ini berkesinambungan sebenarnya. Rusuh. Sebetulnya dari mulai SKJ, kemudian tadi asesmen teh gimana hasilnya, bagus Yeah. enggak gitu ya. Kemudian kalau ada yang kurang, nih kalau memenuhi ya udah bagus. Kalau kurang gimana nih Tambahin. treatmentnya, kompetensinya tambahin, gimana caranya? Bu Ima bade dikumahakeun ya resepna kan gitu. Nah nanti ada gap kompetensi, treatmentnya mau diapain? Oh ini mah terlalu gede treatmentnya, cik lah sakolakeun sing lami gitu kan. Kan gitu teh. Ini mah diklatkeun 20 JP Kang Adam cenah. Oh ini mah butuh sentuhannya sedikit aja. Jadi semua fiturnya udah ada di Teh Ima. Nah itu yang jadi strategi komplit sebetulnya di aspek 3. Aspek 3. Jadi Akang Teteh tadi udah disampaikan oleh narsum kita baik Teh Nenden sama Teh Irma, jadi udah sangat jentre. Mungkin saya cuman ngebulitin sedikit ya. Jadi intinya dalam pengembangan karir ini ada 3 yang terlibat ya, biro organisasi, BKD dan BPSDM. Jadi BKD itu kalau hubungan dengan BPSDM ataupun biro organisasi ada bedanya Teh. Jadi kalau dari biro organisasi BKD sebagai eksekutor ya. Nah, tapi kalau dengan BPSDM, BKD hanya memberikan resep, nanti yang eksekutornya BPSDM. Oke, untuk konteks aspek 3 ya. Ya, untuk konteks aspek 3 terkait pengembangan karir. Nah, sebelum kita udahan Teh, mungkin ada harapan ke depan dalam pengembangan karir ASN di Pemprov Jabar. Boleh masing-masing Ini suhu dulu. Asesor heula. disampaikan ke Akang Teteh yang sedang menonton. Harapan, the law of attraction. Gimana Teh Nenden? Dibuka ku Teh Nenden. Oke, harapannya ya Kang, mungkin sebetulnya harapannya tuh 2. Yang pertama terkait sistem meritnya dulu nih. Mungkin kan Bapak Ibu, Akang Teteh gitu ya, banyak yang belum tahu juga di Pemprov Jabar itu ada yang namanya sistem merit. Harapan saya ke depan sebetulnya semakin banyak pegawai yang tahu sistem merit, khususnya di Pemprov Jabar begitu. Kemudian ini karena begini, karena dengan sistem merit ini sebetulnya kan kita ingin menciptakan satu sistem karir manajemen PNS yang objektif, netral begitu ya. Kemudian kita punya ukuran-ukuran yang clear, apa sih yang menjadi ukuran misalnya untuk naik jenjang, naik jabatan begitu ya. Jadi saya pribadi harapannya adalah semua ASN Pemprov Jabar itu semakin mengenal apa yang namanya sistem merit. Kemudian juga sistem merit sendiri semakin canggih Kang. Kalau kemarin mungkin baru versi 1, 2, saya harapannya terus versinya berkembang kayak iOS yang dipakai Bu Ima, sistem operasi terus berkembang. Artinya kan ada perbaikan-perbaikan kembali karena tuntutan zaman dan perubahan yang ada juga tetap beda gitu, tetap berjalan. Nah yang kedua sebetulnya harapan untuk pengembangan karir ASN di Pemprov Jabar sendiri juga tadi sebetulnya mudah-mudahan nanti manfaat dari sistem merit ini kan sebetulnya impactnya juga untuk teman-teman PNS ya khususnya. Semoga nanti ke depan sudah mulai terasa sistem ASN ini dari merit system ini semakin juga terbuka wawasan para PNS, para pegawai dan pihak terkait bahwa untuk manajemen ASN ada yang namanya sistem merit. Ketika kita naik jenjang, mungkin kalau dulu dari pertama ke muda, selagi saya punya angka kredit yang cukup itu menjadi hak saya. Tapi kalau sekarang mungkin kita lihat dulu apakah Nenden sudah cukup kompetensinya untuk naik jenjang ke jabatan muda, atau dari muda apakah cukup jenjang ke jabatan madya. Kemudian dari ukuran kinerja apakah saya cukup berkontribusi untuk organisasi sehingga saya layak untuk naik jenjang ke madya begitu. Jadi artinya ini menjadi satu sistem yang kuat pakait dari aspek potensi, kompetensi, karir, kinerja gitu ya. Ini untuk menciptakan
ketika pun saya ingin naik, saya harus berkontribusi untuk organisasi. Saya harus kompeten. Jadi kita punya ukuran-ukuran yang clear, yang jelas untuk pelaksanaan pengembangan karir. Ke depan semoga aspek merit dan pengembangan karir mudah-mudahan lebih baik, semakin banyak pegawai yang paham, tahu gitu ya. Yang paling besar adalah sesuai dengan ini, Teh izin sedikit lagi. Boleh. Mau sampai besok itu nggak tahu ya Kang Adam? Tapi bubar. Satu lagi Kang Adam. Jadi ini mungkin sejalan dengan misinya COE ya, ataupun Center of Excellence, bahwa dengan adanya podcast ini, dengan adanya sistem merit dan segala sistem yang ada di Pemprov Jabar, mudah-mudahan impact-nya lebih besar. Leverage the impact ke seluruh pemerintah di Indonesia. Mungkin itu dari Jawa Barat untuk Indonesia lah gitu ya Teh. From Jabar for Indonesia. Yeay. Belum, Taimah. Asa geus ngabundel deh, asa geus cukup. Versi Bener Taimah. tuh. Harapannya bebas Teh gimana Teh? Harapan ke depan dalam hal pengembangan karir. Iya. Kalau tadi Teh Nenden berbicara berharap bahwa seluruh ASN lebih paham lagi tentang kaitan dengan sistem merit. Kalau saya pribadi berarti harapannya adalah bagaimana seluruh aparatur yang ada di Jawa Barat, di luar Jawa Barat lebih aware. Yuk mari kita menjadi agen perubahan. Agen perubahannya seperti apa? Bahwa ketika sistem merit menilai dari kinerja dan potensi, maka kan kita sendirinya harus aware. Jadi saya mengajak ke teman-teman, ke semuanya, mari kita tingkatkan kompetensi kita tingkatkan kompetensi para aparatur yang ada di Jawa Barat sehingga dapat mengakselerasi kinerja-kinerja organisasi. Jadi sistem merit bukan hanya impian, teman-teman juga melalui peningkatan kompetensi tentunya bisa mendorong implementasi dari sistem merit. Jadi kalau memang kita pengen berkarir cepat, singkat, tidak mudah. Bener tuh sih. Udah kudu Proses. harus berproses. Kalau kitanya nggak aware terhadap diri sendiri, kan kata Bu Ana Maria PhD gitu kan, bahwa konsep learn, unlearn, dan relearn itu bukanlah pada titik orang tidak bisa membaca, tapi orang tidak mau belajar. Padahal kalau memang zaman sudah berubah, kita harus mau membuka diri dan membuka hal-hal yang baru dan belajar hal-hal yang baru. Bukan membuka hal-hal yang baru, tapi bagaimana kita untuk mau menerima dan belajar hal-hal yang baru. Harapannya itu sih Kang Adam ya, mudah-mudahan bisa terwujud. Tapi insya Allah lah di Jawa Barat mah Supernya alhamdulillah Juara. pencapaiannya lebih luar biasa. hatur Insya Allah. nuhun Teh Nenden, salam Teh Irma atas materi yang disampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi input yang baik, yang positif dan yang lebih baik untuk Akang Teteh dimanapun berada. Siap kan? Jangan lupa like, subscribe, and comment sosmed BKD dan BPSDM Jabar. Baik Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi lainnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara.